Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, SPD MPD, berstatus sebagai dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros. Spesialisasi saya mengajar pada bahasa Inggris kependidikan. Adapun teknik mengajar saya di dalam kelas yaitu dengan menggunakan metode DIY, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah critical reading yang biasanya dipelajari di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep critical thinking dan critical reading. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi critical reading dalam menganalisis bacaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi bacaan secara kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah critical reading. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bersifat melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam membaca dengan menerapkan strategi critical reading. Strategi tersebut meliputi kemampuan melakukan active reading, menetapkan ide pokok dalam bacaan, dan membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini, menganalisis tujuan penulis, menganalisis argumen, bukti, dan kekeliruan dalam bacaan. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah critical reading ini ada beberapa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan inferensi terhadap konsep critical thinking. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan inferensi terhadap konsep critical reading. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan kemampuan dari bacaan arti kata dengan menggunakan konteks plus dalam membaca bahasa Inggris. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan ide pokok dalam teks. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeteksi outdoor purpose position dalam teks. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendeteksi outdoor tone bias dalam teks. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menelaah argumen dalam teks. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mendeteksi propaganda dalam teks. Yang ke-10, mahasiswa mampu membuktikan fakta dan opini yang terkandung dalam teks. Yang ke-11, mahasiswa mampu melakukan inference dalam teks. Yang ke-12, mahasiswa mampu membuktikan fallacies or relevance dalam teks. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuktikan fallacies of unacceptable premise di dalam teks. Adapun materi pembelajaran mata kuliah critical reading adalah: 1. Critical thinking and critical reading. Yang kedua, making influence. Yang ketiga, active reading using context clues. Yang keempat, identifying main idea and pronoun referencing. Yang kelima, outdoor purpose, position, tone, and bias. Dan yang terakhir adalah analyzing the arguments. Adapun sistem pembelajaran materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasa memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama termasuk proses perkuliahan berjalan, termasuk materi perkuliahan agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba memahami pemahaman masing-masing mahasiswa terkait critical reading. Saya akan menjelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Kemudian pada pertemuan pertama, pembahasan terkait critical thinking, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu melahirkan inferensi terhadap konsep critical thinking. Selanjutnya pada pertemuan kedua adalah critical reading, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu melakukan inferensi terhadap konsep critical reading.
Pertemuan ketiga, materinya adalah making inference. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu menentukan kesimpulan dari bacaan. Pertemuan keempat adalah active reading dan reading clues. Adapun subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu melaksanakan active reading dan menentukan arti kata dengan memanfaatkan konteks clues dalam membaca teks berbahasa Inggris. Pada pertemuan kelima adalah main idea. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu menentukan ide pokok dalam teks. Pertemuan keenam dan ketujuh ialah materinya outdoor purpose, position, tone, and bias. Dengan subcapaian mahasiswa mendeteksi outdoor purpose and position dalam teks. Pertemuan ke-8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, materinya adalah analyzing the arguments. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu menelaah argumen dalam teks. Pertemuan ke-10, materinya adalah detecting propaganda, di mana subcapaian materinya adalah mahasiswa mampu mendeteksi propaganda dalam teks. Pertemuan ke-11, fact versus opinion. Subcapaian materinya adalah mahasiswa mampu membuktikan fakta dan opini yang terkandung di dalam teks. Pertemuan ke-12, evaluating the evidence. Subcapaiannya ialah mahasiswa mampu membuktikan evidence dalam teks. Pertemuan ke-13, fallacies 1. Subcapaian materinya adalah mahasiswa mampu membuktikan fallacies of relevance di dalam teks. Pertemuan ke-14 dan ke-15 materinya ialah fallacies 2. Subcapaiannya ialah mahasiswa mampu membuktikan fallacies of acceptable premises di dalam teks. Pertemuan 16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan critical reading yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya 1. Read critically, 2. Critical thinking, reading and writing, 3. Critical thinking for student, learn skill of critical assessment and effective argument. Yang keempat adalah Mindscape, critical reading skill and strategy. Kemudian dengan menggunakan media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan seperti jurnal, artikel yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Adapun kegiatan perkuliahan saya biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dihubungkan dengan materi yang akan datang. Selanjutnya, aspek interaction. Interaksi adalah suatu proses yang terjadi antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC, yaitu Student Learning Center. Sistem SLC merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC terdiri dari yang pertama pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, diskusi atau small discussion. Metode diskusi ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Yang ketiga adalah self-directed learning method. Ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan materi. Inilah model aspek interaction yang saya terapkan di kelas saya. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan beberapa saluran komunikasi. Yang saya gunakan yang pertama menggunakan WhatsApp group. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran di luar kelas agar mahasiswa semakin paham dengan materi yang akan saya ajarkan. Kegunaan lainnya ialah diskusi terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Strategi kedua adalah pemberian kuis, di mana hal ini membuat mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran.
Selanjutnya, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu satu, ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Hasil asesmen yang saya lakukan ini dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya laksanakan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek pengajaran yang saya laksanakan di kelas, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan asesmen yang biasa disingkat DIY. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Critical Reading di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Okay, how are you? How are you? I'm fine, ma'am. Okay, you? I'm good, ma'am. Okay, anyone not present today? Atau hadir semua? Yes, ma'am. Hadir semua? Yes, Oke, ma'am. alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita masuk di materi, saya ingin mengabsen dulu. Bimardi, Yes, ma'am. Nur Hikmah, Yes, ma'am. Eni, Yes, ma'am. Andi Mar'a, Yes, ma'am. Wahyu Ningsih, Yes, ma'am. Aisyah, Yes, ma'am. Marfian Damayanti. Yes, ma'am. Oke. Oke, sebelumnya materi ini saya sudah upload di grup WA grup. Sudah di-download? Yes, ma'am. Oke, good. Jadi kurang lebih seperti ini ya materi yang saya upload di grup WA. Oke, jadi mata kuliah kita hari ini adalah critical reading. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita ya. Yes, ma'am. Oke, sebelum masuk ke materi, coba let's see the picture. The picture one. Who can explain? Oke, silahkan. So the first picture is about a boy who is enjoying reading a book. Oke, nice. The second picture, who? Oke. In the second picture, I see the father is teaching his son. Okay. Jadi terlihat di situ bahwa anaknya terlihat tersenyum dan datang bahwa saat dia mendapatkan ilmu baru ada kesenangan tersendiri. Oke, nice. The third picture. In one. Oke, Inul, silahkan. The picture Oke, you can combine. The picture itu menggambarkan bahwa buku are a source of foundation information. Okay. Banyak informasi yang dapat kita temukan yang bisa menambah wawasan kita, Iya. baik dari ilmu politika, sosial, karya ilmu pengetahuan tentang alam, dan lain-lain. Oke, nice. The last picture. Who can explain? Oke, Juwardi, silahkan. So the last picture, it is different. It is different if you read a lot of a book and read a few books. Okay, which one? A lot of books. Which Yes. one? Uh, Which one? The picture. Is it? yes, ma'am. Okay, and then Uh, a few book. books. A Jadi, okay. Jadi the first picture is a boy reading a book and feel happy. Jadi ketika dia membaca, dia sangat bahagia. Jadi banyak orang membaca itu sangat membosankan. Nah, jadi kalau anak-anak itu cara supaya mereka ingin belajar dengan atau membaca dengan bahagia ya carikan buku-buku yang sesuai usianya. Yaitu banyak gambar di dalamnya. Tapi kalau isinya teks semua, mungkin wajahnya tidak seperti itu.
Jadi memberikan buku juga harus sesuai dengan usia siswa ini, usia anaknya atau usia yang membacanya. Yang kedua, yang menandakan kalau membaca itu harus dibiasakan dari sejak kecil, supaya mereka jadi biasa sampai dewasa nanti. Dan yang ketiga, gambar ketiga adalah gambar yang menunjukkan ketika kita membuka buku, membaca buku atau reading books, akan banyak ilmu, pengetahuan, informasi, berita yang akan kita dapatkan. Dan yang keempat, perbedaan setelah kita membaca buku sedikit, tidak pernah atau banyak buku ya, seperti yang kita lihat. Ketika kita membaca banyak, maka banyak juga informasi yang akan kita temukan, dapatkan, dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kira-kira di mana kalian biasanya membaca? Siapa yang bisa? Ada? Oke, silakan. Di mana? Di handphone. Handphone. Oke, ada lain? Oke. In the library. Library. Ya, oke, masih offline ya? Yuk. Reading on a laptop. Oh, laptop ya, bos bisa. Jadi sekarang kalau mau membaca, not only in library, seperti zamannya yang dulu, kita membaca hanya di perpustakaan saja, baru kita bisa mendapatkan bacaan yang ada. Sekarang kita bisa menggunakan 3 sumber ini, dan di mana saja mau tidur, kita bisa membaca dulu sebelum tidur, ataupun laptop. Jadi kalau yang paling simpel di antara 3 ini adalah handphone, karena jika sambil kita sudah mau tidur, masih bisa kita membuka tugas atau membaca tugas kita. Beda kalau library, karena masih offline ya, jadi kita harus ke perpustakaan dulu. Perpustakaan ada waktunya. Seperti yang komputer, jadi komputer kurang lebih sama dengan handphone, cuma kalau komputer agak lebih besar, makanya dia tidak kurang praktis. Tapi ketiga tempat ini sudah bisa digunakan untuk membaca di mana saja ya. Jadi tidak terikat lagi oleh waktu dan tempat, jadi bisa anywhere and everywhere. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan inferensi terhadap konsep critical reading. Jadi sebentar di akhir diharapkan itu mahasiswa bisa mengetahui apa pengertian dari critical reading, apa tipe dari critical reading, dan apa tujuan dari critical reading. Sebentar saya akan membahas tentang 3 hal itu, dan sebentar di akhir pertemuan saya akan bertanya kembali tentang materi yang akan saya jelaskan sebentar. Ya, kita masuk di pokok pembahasan hari ini, yaitu definition of critical reading. Oke, definitionnya adalah critical reading is a process of reading to understand in deep the information contained in the reading, both written information from written message as well as hidden intention behind the text. Jadi pokok dari critical thinking di sini adalah kita itu membaca deep, membaca dengan dalam. Dan deep itu seksama, teliti, dalam, untuk mendapat informasi yang terdapat di reading, di bacaan. Jadi pengertian pokok dari critical reading itu ya, yaitu proses membaca di mana kita ingin mendapatkan deep information di dalam teks atau di dalam reading, pembacaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang definisi of critical reading? No, ma'am. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya beralih ke next types-nya. Jadi ada 4 types ya. Kita baca dulu judulnya, yaitu skimming, scanning, intensive reading, dan yang terakhir adalah extensive reading. Oke, jadi ada 4 jenis membaca kritik atau kritis. Yang pertama adalah skimming, yaitu sometimes refer to as this reading means going through the text verbs the main idea. Yang kedua adalah scanning. Scanning itu sebentar saya jelaskan ya by Indonesian. Yang kedua adalah scanning. The reader quickly scrolls across sentences to get a particular piece of information. Yang selanjutnya adalah intensive reading. Intensive reading is a far more time consuming than skimming and scanning, as it needs reader attention to detail. Dan yang keempat adalah extensive reading, lays more emphasis on fluency and less accuracy. Jadi kalau di skimming itu membaca cepat,
jadi kita cepat membaca ya dicari itu adalah informasi atau apa namanya yang paling penting yang secara umum di teks itu. Sedangkan kalau scanning membaca cepat juga reader quickly. Jadi membaca cepat, tapi bedanya kalau di skimming itu umum, kalau di scanning itu informasi khusus. Seperti kalau yang khusus seperti tanggal, nomor, seperti itu. Kita fokusnya di situ. Sedangkan kalau di skimming itu luas. Mungkin tujuan dari teks itu. Pokoknya yang umum-umum itu perbedaannya skimming sama scanning, membaca cepat. Sedangkan kalau yang ketiga dan keempat intensif sama ekstensif berbeda dengan yang tadi dua itu. Ini kebalikannya. Kalau intensif itu more time consuming. Jadi memiliki atau kita harus memiliki beberapa waktu yang lama, beda tidak cepat. Jadi ini kita membaca dengan lama, more time, cukup waktu atau lebih banyak waktu, sorry. Dan ekstensif juga seperti itu. Bedanya kalau di intensive reading itu dia kayak teks-teks singkat. Sedangkan kalau di ekstensif sama membaca lama juga, tapi dia lebih ke teks-teks yang panjang seperti itu. Intinya seperti itu perbedaannya. Jadi kalau yang kedua, yang 1, 2 tadi cepat, 1, 2 skimming scanning cepat. Kalau ini informasinya umum, skimming. Kalau scanning itu informasinya khusus. Seperti tadi yang saya jelaskan. Sedangkan kalau intensif sama ekstensif itu memiliki atau memerlukan waktu yang lama. Tapi bedanya kalau di sini itu adalah teks-teks singkat, sedangkan ini adalah teks-teks yang panjang. Itu perbedaannya. Oke, sekarang kita pembahasan terakhir adalah tujuan dari membaca kritis itu apa, atau critical reading. Oke, jadi ada dua tujuannya untuk critical reading. Jadi yang pertama itu dengan critical reading kita can really understand. Kita bisa jadi sangat mengerti tentang teks tersebut. Kenapa? Karena kita gali secara deeper, secara dalam informasi atau something news mungkin di materinya, jadi kita lebih understand. Sedangkan yang kedua itu student more success when use critical reading. Kenapa? Karena itu tadi mereka bisa mengetahui informasi-informasi yang umum dan khusus di dalam teks yang mereka baca. Jadi memang critical reading ini sangat bagus diterapkan di reading ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang tujuan? No, ma'am. Understand? Yes, ma'am. Oke, sekarang waktunya tugas karena sudah tidak ada question yang saya temukan, tidak ada sudah bertanya karena sepertinya sudah jelas mulai dari description atau definition, mulai dari type and types, and the last is subjective atau purpose sudah mengerti. Sekarang kita ke assignment. Skimming time. Jadi tadi di antara 4 tipe saya mau tugaskan kalian di slide pertama yaitu skimming. Jadi ada stepnya kalau skimming. Jadi ada 3 step kalau kita mau skimming. Jadi yang pertama dibaca dulu judulnya apa, read the title of the text. Setelah itu biasanya ada hubungan akhirnya nanti di judul itu memang, makanya the read title itu very important one. Yang kedua adalah look for important information such as dates, names, and unusual words. Jadi kata yang tidak biasanya, atau kata yang new vocab buat kamu. Oke, yang terakhir ada read the conclusion, yaitu menyimpulkan. Jadi nanti sebentar saya akan memperlihatkan satu teks, kalian simpulkan menjadi one sentence. Yes, ma'am. Oke, jadi sudah paham stepnya? Yes, ma'am. Read the title, look for important information, last conclusionnya. Conclusionnya one sentence only. Yes, ma'am. Oke? Yes, ma'am. Oke, I will show you the text. Jadi about social media yang happening right now. Jadi sosial media ada berbagai macam ya. Jadi kamu silahkan lihat, baca-baca dulu. Jadi teks for today is social media. Silakan ditulis sekarang di bukunya masing-masing. Jadi rangkum tadi buat skimming text
atau skimming readingnya ini menjadi satu sentence. Oke. Ini ya, saya perlihatkan kembali. Read the title, look for important information, and the last is read the conclusion. One sentence only. Ya, satu kalimat saja. Dari antara satu paragraf, one paragraph, just one paragraph, and make in one sentence. Oke, silahkan dikerjakan. Only 15 minutes. Time is over. Who's want to show the assignment? Okay, raise hand yang mau. Okay, I want to Jumat reverse. Read your assignment. How many sentence? One minute. Oh, okay, nice. Silahkan. Around 50% of the world's population has only social media. Okay, nice. Who next? Siapa lagi? Okay, ini. Silahkan. Half a million tweets and Snapchat photo share every minute. Okay, nice. The last, siapa yang mau? Okay, Surahmi. The majority of studies focus on Facebook. Okay, nice. Simple but meaningful ya. Jadi mayoritas orang yang belajar itu menggunakan Facebook. Jadi nowadays sosial media yang paling banyak digunakan itu is Facebook. Bukan sudah banyak sekali di sosial media yang happening like Instagram, TikTok, apa lagi? Twitter, yes, dan etc. Jadi itu tadi apa namanya hasil tugas-tugas perwakilan saja 3 orang sudah disampaikan dibaca tadi itu sudah benar semua ya. Jadi yang lain yang tidak saya suruh naik tugasnya nanti dikumpul di grup WA. Dikumpulkan di situ di foto saja baru dikumpul di di grup WA, tulis namanya ya di situ. Jadi saya sisa mengambil nilainya. Oke, sebelum saya menyimpulkan materi hari ini, saya mau tanya dulu apa yang saya jelaskan tadi. Types of critical reading. Terus, oke silakan. Skimming, scanning, intensive, dan extensive. Oke, nah sekarang tekan for your friends. Oke, jadi itu tadi ya. Ada ingat baik-baik apa yang saya bahas, apa yang saya jelaskan hari ini. Oke, jadi untuk tugasnya saya sudah upload di grup WA. Silakan dikerja. Jadi sama dengan yang tadi, saya sudah memberikan teks ya. Sekarang kalau tadi skimming, sekarang tugasnya adalah scanning. Saya juga sudah upload step of scanning bagaimana ya. Jadi silakan dicek grup WA-nya, saya sudah upload di sana. Next week kita presentasi lagi, saya tunjuk lagi. Kalau tadi 3 karena sebentar aja waktunya, minggu depan itu 5 orang. Tadi tugasnya jangan dilupa ya untuk dikerjakan. Jadi conclusion for today atau materi hari ini adalah critical reading is very important because with critical reading we can get many information from that. Oke, jadi types-nya sudah dijelaskan tadi sama Aulia, disebutkan yaitu skimming, scanning, intensive, dan extensive reading. Oke, jadi pesan saya for today lebih banyak membaca lagi karena akses untuk membaca sekarang bisa di mana saja dan kapan saja. Karena semakin banyak membaca, ya semakin banyak juga yang diketahui. Itu ya, dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.